Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalifah Syamsi. Pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Reskino, SE, MSI, AK, PhD, CA, CMA, CRA, CBV, CDMS, saya akan membahas tentang penyusunan anggaran yang terdiri dari pengertian anggaran, hakikat anggaran, dan proses penyusunan anggaran, dan yang terakhir akan membahas tentang kesimpulan. Dalam pengelolaan perusahaan, pastinya manajemen menetapkan target dan sasaran perusahaan yang biasanya dituangkan dalam visi dan misi perusahaan, dan itu dirancang dalam satuan moneter atau yang kita sebut sebagai rencana anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Nah, dari pengertian tadi ada 4 unsur. Yang pertama adalah rencana yang sistematis. Nah, rencana ini merupakan suatu penentuan di awal tentang suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, rencana yang dimaksud di sini adalah rencana yang sistematis. Nah, artinya rencana ini ditetapkan dan disusun dengan teratur dan berdasarkan logika. Kemudian yang kedua adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Nah, pastinya perusahaan punya tujuan yang ingin dicapainya. Maka efisiensi adalah suatu kriteria dalam perusahaan untuk mencapai keuntungannya. Nah, maka perusahaan manajemen ini harus mampu mengatur seluruh bagian yang ada di perusahaannya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga merupakan dinyatakan dalam satuan moneter. Nah, dalam rencana anggaran ini dinyatakan dalam satuan moneter. Jika tidak dinyatakan dalam satuan moneter, hanya rencana kegiatan biasa, ya, bukan rencana anggaran. Maka itu harus dinyatakan dalam satuan uang, satuan moneter. Yang keempat adalah berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Nah, rencana keuangan dan anggaran pastinya disusun untuk menentukan tujuan di waktu yang akan datang. Misalnya 1 bulan yang akan datang, 1 tahun yang akan datang. Ya, pastinya di waktu yang akan datang. Tidak mungkin rencana anggaran ini disusun untuk waktu yang sudah berlalu. Kemudian dalam menyusun anggaran, tentunya terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah realistis. Tentunya kita harus memperhitungkan dulu bagaimana kemampuan perusahaan, kemampuan sumber daya yang ada di perusahaan, apakah perusahaan dapat mencapainya. Kemudian yang kedua, luas, jadi tidak kaku, sehingga ada peluang untuk perubahan sesuai situasi yang ada. Yang ketiga adalah continue, yaitu anggaran memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan sesuatu yang sifatnya insidental. Manfaat dan tujuan anggaran. Manfaat dari adanya rencana keuangan atau adanya penyusunan anggaran yaitu yang pertama sebagai dasar menyusun perencanaan yang terpadu. Yang kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan. Yang ketiga sebagai alat koordinasi kerja. Yang keempat sebagai alat pengawas kerja. Dan yang kelima sebagai alat evaluasi kerja. Kemudian ada pula tujuan-tujuan dari adanya penyusunan anggaran. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan yang jelas, menyatakan tujuan perusahaan yang jelas dan formal. Kemudian yang kedua untuk mengomunikasikan tujuan manajemen pada pihak-pihak terkait sehingga mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyediakan rencana secara rinci tentang aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberi arahan yang jelas dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat adalah untuk mengkoordinir
strategi yang akan ditempuh dalam memaksimalkan sumber daya perusahaan. Kemudian yang kelima adalah untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja perusahaan, serta memberikan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Next, selanjutnya ada proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran yang pertama kita membahas organisasi. Departemen anggaran adalah pihak yang biasanya melapor kepada controller korporat untuk menangani arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Ada juga komite anggaran, yaitu yang melakukan peninjauan dan menyetujui masing-masing anggaran. Selanjutnya, penerbitan pedoman. Hal yang dinyatakan implisit dalam rencana strategis dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi berakhir. Kemudian usulan awal anggaran. Ini sebagian besar pusat tanggung jawab yang akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, kemudian dimodifikasi sesuai pedoman. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi itu ketika pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Kemudian ada juga tinjauan dan persetujuan. Anggaran yang diusulkan naik melalui tingkatan-tingkatan yang berurutan dalam organisasi. Ketika mereka mencapai puncak unit bisnis, analisis menyatukan bagaimana bagian-bagiannya dan memeriksa tentang totalnya. Kemudian ada revisi anggaran. Salah satu pertimbangan utama dalam administrasi anggaran adalah prosedur untuk merevisi anggaran setelah anggaran tersebut disetujui. Jelas jika anggaran dapat revisi sesuka hati oleh penerima, maka tidak ada gunanya meninjau dan menyetujui anggaran tersebut jika asumsi anggaran ternyata tidak realistis sehingga perbandingan angka-angka aktual dengan anggaran masa revisi anggaran mungkin diperlukan. Yang terakhir adalah anggaran kontingensi. Beberapa perusahaan dengan rutin menyiapkan anggaran kontingensi yang mengidentifikasi tindakan manajemen yang harus diambil jika terjadi penurunan volume penjualan yang signifikan dari apa yang diantisipasi pada saat menyusun anggaran. Dari pemaparan tentang penyusunan anggaran yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran ini merupakan salah satu komponen utama dalam manajemen keuangan organisasi yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Anggaran yang disusun dengan cermat dan terstruktur tidak hanya memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan pengeluaran saja, tetapi juga sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memonitor kinerja keuangan. Dalam konteks pengendalian manajemen, penyusunan anggaran ini menjadi titik awal yang penting untuk mengatur serta mengendalikan aktivitas operasional organisasi sehingga tujuan jangka pendek maupun panjang dapat tercapai dengan optimal. Meskipun lebih banyak memberikan manfaat yang baik, proses penyusunan anggaran juga memiliki tantangan seperti fluktuasi ekonomi, keterbatasan SDM, dan juga perubahan regulasi. Oleh karena itu pendekatan yang sistematis harus dilakukan dalam penyusunan anggaran. Dengan demikian, anggaran yang disusun dengan baik tidak hanya mendukung dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membantu organisasi mencapai tujuan yang lebih optimal. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum